Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Masih di Storymon ID. Jadi untuk sesi konten malam ini di sebelah gua kita udah kedatangan teman dan memang gue juga kenal. Ada Bang Buni. Sehat Bang Buni? Alhamdulillah. Kita udah berapa lama ini nggak ketemu? Ada 4 tahun ada. 4 tahun udah ya. Pura-pura sibuk semua ini. Iya, karena memang dulu kita ketemu di Bojonggede dan memang Bojonggede itu bagi gue nuansanya religius gitu. Alhamdulillah. Iya, dan gue banyak belajar juga gitu. Nah, jadi Bang Buni malam ini ada sedikit keluhan. Beliau ini pengen berbagi di podcast kita gitu. Jadi kita langsung aja ke Abang Buni. Monggo Bang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya alhamdulillah bisa nyampe juga ketemu teman-teman lama di sini, ya kan, udah lama nggak ketemu. Kita sih sebenarnya bukan apa ya, sekedar cerita aja ya, sharing. Bahwasannya selain manusia ada makhluk yang lain juga gitu, yang bermasyarakat juga pada alamnya sendiri kan gitu. Ini sih sebenarnya cerita lama bang, ya cerita lama waktu gue di pesantren dulu, ya kan, gue kan di pesantren dah. Karena saking lumayan ekstrimnya dulu kan, kita SMP juga sampai kita tuh terbengkalai, ya kan, akhirnya kita di pesantren sama orang tua. Di tahun 2000, cuman kejadian ini 2004. Ya, satu aliyah atau sekarang mah satu SMK lah, ya kan. Kita kan ngambil jurusan IPS gitu. Nah, awal cerita itu kita lagi main nih bang sama teman-teman. Bukan cuman gue doang kan. Teman-teman juga, kakak-kakak kelas pada main. Sore tuh kita kan di belakang pondok itu ada kebun duren. Pokoknya ajib deh, kebun duren, rambutan semua ada di situ. Nah, di situ ada sumur bang. Sumur yang dibuat sama ketua yayasan situ almarhum. Nah, setelah itu tadinya anak-anak ini kan nyuci apa segala macam kan di bawah tuh, ya kan, di kamar mandi bawah. Di situ ada kamar mandi 2, sebelah kanan sama sebelah kiri itu sama-sama lumayan udah tua lah gitu. Dan di sebelah kiri ini ada pohon gandaria yang dipeluk aja 3 orang tuh baru bisa dipeluk. Pohon gandaria, istilah itu icon situ lah. Saking gedenya ya. Saking gedenya. Nah, di situ tempat teman-teman itu pada ngapal semua di situ kan. Nah, sore ini kita main layangan kalau nggak salah. Kita lagi main layangan sama teman-teman, yang namanya santri kan seneng. Ya namanya nggak boleh denger radio, nggak boleh nonton TV ya kan. Hiburan kita cuma layangan sama teman-teman. Ada burung buok. Kalau di kita tuh burung hantu deh, kerennya deh. Ya kan, nemu ada tuh jatuh dia di pohon duren. Jatuh di pohon duren. Terus kita itu ngambil, itu kan, ngambil sayang-sayang nih. Burung nih ya kan, bagus nih, namanya burung buok ya kan. Atau burung hantu. Kita kan waktu kecil mah nggak tahu nih, katanya mah kan begini, kita nggak tahu. Setelah gede baru kita sadar kan gitu. Nah, disinilah titiknya bang. Setelah kita ambil burung buok ya kan, burung hantu lah biar lebih jelas. Kita ambil, kita sangkarin nih sore-sore, dan malamnya itu kukunya bang dipotongin tuh burung hantu
sama kakak kelas. Ya memang orangnya ini sering banyol. Istilahnya Dima memang senior kita, udah lama di situ, jadi dia tahu seluk-beluknya dan dia juga orangnya pemberani ya kan. Nah dari situ pas malam pertama dan keempat malam seterusnya kita habis sudah bang diacak-acak sama orang yang tidak kelihatan kasar gitu bahasa saya, orang lah biarin lah. Orang nggak kelihatan. Setelah ya. memotong si kuku Burung hantu itu. itu. Nampak. Nah dari situlah 4 hari ke depan itu kita merasa benar-benar ekstrim banget hidup kita. Kalau buat cerita dari awal ya, awal itu kan hari Rabu berarti malam Kamis. Kita mulai tuh hari Jumat tuh udah mulai diusilin ya, karena dia tuh mungkin merasa keganggu ya kan. Malam pertama itu malam Jumat. Jadi di sana kan ada marhabanan ya kan, tiap malam juga yasinan, marhabanan segala macamnya, dan kebetulan gue itu berlima disuruh jaga kobong. Nah jaga kobong itu udah lumayan tua ya kan, kelas dulu tuh kelas, tapi karena saking banyak santri ya kan, dari situ jadi anak-anak satu kobong itu sekitar 45 orangan. Satu kobong 45 orang. 45 orang. Luas juga. Bayangin aja bang, ya kan, di belakang kebon. Di situ ada pohon duku banyak. Duku kan serem juga ya kan tempatnya. Inilah Nyai Kunti gitu kan. Habis itu yang lain marhabanan kita bolak-balik ya kan, ke kamar mandi, kita ngecek ke kebun, ke makamnya apa namanya ketua yayasan itu. Nah ada satu teman saya tuh namanya MD ya, kita nggak sebutin dah. MCM ini muter tuh ke kobong. Dia berdua muter ke kobong. Memang pada waktu itu ada izin sakit sama kita. Soalnya kan itu enggak ikut marhabanan aja kan, pakai surat izin. Kita lihat teman kita, siapa noh tidur di center sama dia. Oh iya tuh tidur. Set pas balik lagi lontong bang. Oh lontong maksudnya. Ya. Pocong lah gitu ya. Maaf kita langsung perontalin aja pocong ya kan. Dia jalan kita kan istilahnya ngelirik dong. Pocong nih, dia penasaran, itu bocah apa pocong sih? Itu kan, dia balik lagi nih mundur, bocah, ya kan? Dia balik lagi, pocong itu mah bang, lihat lagi, itu subhanallah bang, lemari tuh sama pocong, gedean pocong bang. Lebih gede, itu si pocong itu emang terbang apa memang loncat? Tiduran. Oh Tiduran, madep ke arah kebun, jendelanya, ke belakang ya, dia nyentuh, gagap gitu. Itu apa ya, untungnya nggak kencing di tanah kan gitu ya bang. Iya maksudnya berarti Bang Buni sendiri kan yang itu sama temen kita. Dia ngelihat cuman mana pocong sih, apa itu bocah, pop gitu gugup ya kan. Kita tepak, istighfar, astagfirullahaladzim, bang pocong itu mah cuman dulu kita lari dong, namanya kita masih aliyah ya kan, kita kabur lari ngomong sama ketua bulis itu ronda ya, ronda jaga kobong. Kak, ada pocong nggak? Di mana? Di kamar 3 gitu kan. Langsung dah ke kamar 3. Lihat, enggak ini mah si Arya, dia bilang gitu. Tadi pocong kak, beneran kak, kata gitu. Udah, sekarang begini aja, stay di sini 3 orang. Ya kan 2 orang nih si kakak kelas kita, 2 orang kan memang agak pemberani, dia muter. Malam Jumat, ya kan. Malam Sabtunya, ya kan waktu itu gua sendiri sama teman gua tuh, anak Ciseeng. Mau mandi lah. Malam-malam kita kan mau taklim itu kan habis isya berarti jam 9-an tuh. Selesai taklim kita mandi karena gerah. Kebiasaan buruk santri itu setiap mau buang air pun maaf ya pasti telanjang semua dia. Iya karena langsung mandi kan. gua pun ngalamin, soalnya sempat ngalamin di kobong. Semennya kayak gitu ya. Jadi seluk-beluknya agak sedikit paham lah anak kobong. Benar. Nah lucunya itu kita tuh biasa naruh di cantelan, itu taruh di kaso. Kaso soalnya kan itu bukan genteng ya, apa namanya besi ya, seng. Kita taruh. Kebetulan itu sengnya ada yang bolong. Nah di seng itu kelihatan pohon babakan sana. Udah buang air. Dan pas temen kita itu mau ngambil, jarak nggak sampai 1 meter bang, itu pocong bang. Setengah badan di atasnya. Di atas dia pas begini, tek ngambil,
pocong tuh, muka hitam, ya kan, ini putih di mata, ya kan, bibir merah. Kata kita ginju amat ya kan gitu ya kan. Udah, akhirnya tuh bang, kita tanpa selai baju pun kita naik ke kobong bang. Biasanya kita lewat tangga belakang, itu naik tembok bisa kita bang. Tanpa tangga, tanpa apapun, baju aja kita nggak make kan saking takutnya. Itu kita merembet tembok. Lah kita nggak sadar ya kan, kita nggak pakai apa-apaan, ya kan. Itu temen pada ketawa semua. Ya karena kan itu kan laki semua ya kan. Udah tuh langsung dilempar tuh. Itu baju ada yang lempar sendiri bang. Dari kamar mandi. Dari kamar mandi. Lah kita kan namanya boro-boro mikirin baju ya kan. Kita aja ketakutan. Ah, itu baju lu siapa yang lempar, ada bocor nih. Kagak ada kak, itu ada yang main baju. Udah bang, besoknya sakit 2 hari kita udah 2. Meriang terus meriang. Masya Allah. Udah guru kita tuh datang dikasih air doa sama beliau, alhamdulillah sehat. Ya kan, setelah itu ya setiap ke kamar mandi kita nggak berdua dah, berempat, berlima ngajak temen, oke gitu. Karena dilema mungkin. Iya, sampai-sampai kita izin sama guru pengabdian di situ tuh. Kita sampai kak, tetap ya kita walaupun beliau guru pengabdian tetap kita manggil kakak ya kan. Nah, karena dia tuh kan belum lama di situ, memang pengabdian alumni situ ya. Udah, akhirnya tuh kita minta anterin, bertiga nih kita jalan. Malam Sabtu juga, pas habis ngaji kan tuh, kita kan malam kan jam 1 bangun buat tahajud, kita minta anterin sama beliau. Di situ ada kakak kelas saya, kelas 5 aliyah. Kalau kelas 5 ini berarti kelas 2 SMK lah kalau sekarang. Namanya Dori, ya kan anak Tangerang, maaf namanya disebut kak. Dia tuh emang orangnya kecil, hitam dulu tuh. Kita bertiga jalan emang lewatin pohon bambu kang. Pondoknya luar biasa dah. Tangga belakang kita turun. Pas sampai pohon bambu, ditanya nih sama guru kita. Ketemu dia. Kamu ngapain di situ? Dia senyum ya. Santri, ngapain kamu di situ? Dia senyum aja ngeliatin kita. Ini kan. Kak, nah, samperin aja. Samperin sama dia. Sama kita nih bertiga. Pas disamperin dia, aduh ya Allah, merinding mah. Disamperin kenapa tuh? Samperin dia langsung lari. Dia lari ke pohon gandaria yang gue bilang tadi dipeluk sampai 3 orang itu ya kan. Udah, itu naik pakai kaki, nggak begini. Jalan. Allahumma. Kita sama Ustadz pede dong. Nggak tahu nih si Ustadz. Takut sih takut. Ya kan, karena dia, masa gue takut sih depan santri gitu. Jadi dia bener jalan kayak di film-film gitu? Iya kan, saya ngeliat sendiri. Lah bener-bener. Itu mah jalan. Kita teriakan, Ustadz, udah jangan takut. Bismillah aja. Ya kan, kita takut sama Allah. Udah santai jalan, bismillah. Jalan. Jalan bukan ke kamar mandi kita. Karena penasaran nih. Lihat pohon gandaria kita. Dori, itu kamu bukan Dori? Maaf kak. Sama Pak Ustadz. Maaf, namanya jadi sebut terus ya. Karena memang harus jelas kan gitu. Nggak ada orang. Akhirnya kita langsung kamar mandi. Itu subhanallah ya memang seorang guru ya meskipun pengabdian. Karena memang untuk kemaslahatan santri juga. Harus ditungguin dah tuh depan kamar mandi. Dan kita baru masuk kamar mandi. Itu kan kolam panjang 12 meter kali 1 meter. Itu ada yang nepak bang. Tuh air naik semua. Oh jadi si air tuh ditepak Naik semua. Singkatnya langsung nih kakak pengabdian, udah yuk kita ke atas. Ke atas aja kita. Itu malam Sabtu. Dia itu selesai semua, jadi mau mandi, akhirnya di kamar mandi masjid kan ada tuh toilet masjid di akhirnya santri tuh kalau emang malam tuh tadinya nggak boleh, akhirnya di situ udah selesai. Malam Minggu. Ntar dulu bang, gua potong dulu. Ini yang inisial D ini yang dia lari terus naik pohon gandaria itu, setelah itu gimana tuh? Dia di kelas lagi belajar. Oh berarti yang lari itu bukan si inisial D itu? Bukan. Itu dia maksudnya. Gokil juga ya, berarti dia menyerupai ya? Menyerupai. Karena kalau kita petua orang tua dulu, setan ini bisa berupa apa aja itu nyata. Itu saya ngalamin sendiri. Nah santri kan kalau jam 1 kan kadang-kadang dia mau ngapal kemana nih di kelas, apa kelas ya kan. Dia turun. Ya kan ditanya, Dori, kamu semalam ke kamar mandi jam 1 mau tahajud? Enggak kak, saya di kelas sama si M. Ya si M lah, gitu kan. Kata dia, emang kenapa kak? Oh enggak apa-apa. Udah booming lah di situ kan.
Nah, itu malam Sabtu. Berarti kan 2 malam ya. Malam Minggunya malam ketiga. Malam ketiga itu lebih ekstrim lagi, Kang. Nah, ya Allah. Jujur ya, saya mah cerita ini mau nangis, Kang. Sampai segitu ya kesalahan apa ya? Sebenarnya di antara kesalahan dan ketidaksengajaan karena kekonyolan teman kita gitu ya. Mungkin kita anggap sepele ya, tapi dampaknya luar biasa. Ya, antum paham lah ya. Malam Minggu kan waktu yang muhadharah. Ya kan, muhadharah itu kan belajar ceramah segala macem, ya kan. Nah, itu. Kita mulain kan marhabanan juga tuh malam Minggu selesai. Mulain ada yang ronda lagi dong. Nah, di situ tuh wangi melati semua, kobong. Wangi melati. Penasaran dong, dicari sama kakak kelas juga, ya kan. Dicari juga, kebetulan di situ kakak saya masih di situ, masih mondok juga, kakak saya di situ. Nah, itu dari jauh, Kang, dari kebun duren itu yang belakang, ada yang terbang, Kang. Apa tuh? Nah, ini dia. Terbang itu saya mau nyebut isengnya saya udah. Ya Allah wasallam Muhammad. Terbang lewat depan yang ronda. Ente tahu apa? Kendaraan orang meninggal. Bu, itu keranda. Keranda. Dibilang mau pingsan itu anak-anak. Ini kan yang namanya lagi ronda kalau bacaan aja udah kursi apa segala macam. Nabrak pohon ketapang depan kantor. Kantor Diwan itu kantor pelajar ya. Nabrak. Habis nabrak, jatuh, kan kaget teman-teman tuh ya kan yang di aula. Keluar, hilang, itu nggak ada bekasnya. Kerandanya nggak ada bekasnya, tapi si suara tersebut tuh kedengeran. Kedengeran banget, kayak besi jatuh kan ya. Nah, di situ tandanya pohon yang ditabrak itu berdarah, Kang. Keluar darah. Keluar darah. Darah asli. Asli darah. Nah, ini Abah Yai keluar. Nah, Abah Yai keluar. Di situ dipertanyakan sama Abah Yai, nah nyuruh sama lurah pondok itu kumpulin anak-anak. Di situ malam ketiga, ini ada apa segala macem, ya kan ini bisa gini kenapa? Soalnya saya dapat cerita udah 3 malam kayak gini, kan gitu cerita lah nih. Kita nemu burung hantu, ya kan di pohon ini gini-gini. Akhirnya tuh si kakak kelas saya itu guting kukunya sambil ketawa-ketawa. Nih buuknya udah burung hantunya pun teriak, kan kayak gitu. Kesakitan mungkin dari situ gini. Oh ya udah sekarang ya kan udah tidur semua ya kan. Nah giliran pengabdiannya yang ronda menjaga anak-anak. Ini masih malam Sabtu nih. Kan kalau malam Minggu memang kita tuh tahajud bareng-bareng di lapangan ya. Di lapangan itu pas depan apa di belakang kiblat itu ada pohon apa ya, mahoni juga itu peluk 3 orang juga, Kang. 2 mahoni kembar. Nah, kita sholat lah, santri semua ratusan sholat. Itu subhanallah, habis itu keranda, itu kuntilanak, Kang. Bunyi. Tapi nggak ada wujud. Nah, habis bunyi, dia terbang ke kelas. Ke kobong itu. Posisi sujud. Oh, lagi ini ya. Posisi sujud, ada yang ngeliat santri. Nyai Kunti. Anak-anak udah paham dah. Kalau Nyai Kunti udah paham. Nyai Kunti bisik kabur semua anak-anak. Cuman gimana caranya nggak ketahuan sama ustadz kita nggak diomelin. Ya kan di sini ada lucunya juga sih. Anak-anak pada kekobong semua tuh kan namanya sujud akhir kan pasti lama ya kan. Lama. Pas guru benar-benar guru saya tuh lurah pondok bangun. Assalamualaikum warahmatullahi santri habis. Udah pada kekobong. Jadi udah apa sih bubar semua lah ya. Bubar. Nah, habis bubar ditanya sama beliau lagi, kenapa bubar? Nih Ustadz, kita tuh denger ini nggak 1-2 orang dan juga kita ngelihat dari pohon mahoni ke kobong. Oh yaudah, pada tidur dah. Saking tuh keselnya nih, guru saya ini saking keselnya dia ronda sendirian. Malam Sabtu juga. Klimaksnya memang di malam Minggu ya. Klimaksnya di malam Minggu. Anak-anak pada denger Mustang dulu tuh. Kalau Mustang kan dia kan cerita-cerita horor kan. Nah, zaman 2004 2005. Radio. Itu paling mantep dah kalau di pondok tuh. Radio, nggak boleh nonton TV kita. Dia ronda. Jam 1:30 anak-anak pada bulis pada ronda tidur, dia keliling. Iya keliling lah gitu kan. Keliling di kamar mandi ada yang nyuci kan. Suara yang nyuci penasaran bener ada yang nyuci, Kang. Ada yang nyuci, ya kan?
Itu wujudnya dia kayak gimana? Wujud santri, aduh, merinding. Wujud santri kan, santri laki. Lihat, Banin, kalau Banin itu ya kan, hei anak laki-laki gitu kan, Banin, ngapain kamu di situ? Kosrek. Tapi dia nggak ngeliatin muka, nggak. Enggak ngelihat. Lihat Banin, ngapain di situ? Nyuci malam-malam, urkut tidur. Disamperin sama dia, pas nengok, gak ada mukanya. Nengok gak ada muka. Itu disambit sama guru kita. Oh, jadi lu yang gangguin santri gitu. Pas teh hilang, udah aman itu. Pas malam Senin itu finishingnya malam Senin itu semua pada tidur. Ya kan malam keempat semua pada tidur. Lampu dimatiin dong, santri lampu dimatiin. Nah, tadi cerita kan ada kebun di belakang kan yang banyak pohon dukunya. Nah, itu ada jendela berlubang satu, nggak ada kacanya. Ada yang masuk kan hitam, gede tinggi. Kirain saya doang yang lihat. Nggak tahu semuanya ngelihat dan mereka tuh sama dengan saya tuh takut kan. Cuma ngintip aja. Ada orang gede, hitam tinggi. Nah, dari situ buka lemari yang di situ ada burung hantunya. Oh gitu. Kita juga dengar ya kan, buka lemarinya ya kan, karena itu kan disangkar ya kan, diambil lah tuh ya kan, diambil itu. Habis diambil orang itu keluar lagi. Besok paginya bangun si sosok yang hitam ini kan. Sosok yang hitam itu langsung tuh masuk keluar lagi tuh dari jendela itu. Rame, dihidupi lampunya pas subuh. Dibangunin sama guru kita ya kan. Lalu cerita ke teman-teman, tadi ente denger gak, tahu gak, ngeliat gak ada orang begini-begini? Ngeliat kak? Oh bukan aneh bang, ente ngeliat kak, semuanya kak orang hitam gede tinggi. Terus ke lemari itu, udah kita lihat lemari itu. Nah sebelum kita lihat kan panggil guru kita juga. Nah cerita deh tuh ya kan, cerita akhirnya dibuka. Subhanallahnya itu burung hantunya udah nggak ada di situ. Nggak ada. Cuma di situ apa ya? Kayak ada bekas bulu Kang. Bulu 3 helai di situ hitam. Cuman bulu itu nggak apa ya? Kagak lembut, tajam gitu. Dan intinya mungkin bisa apa ya? Kita husnuzonnya, wah mungkin ini punya dia. Kayak gitu. Itu Kang ceritanya lumayan ekstrim luar biasa dah Kang. Kalau memang di di tempat-tempat kayak gitu memang kita jangan sembarangan dah. Betul. Tapi unik juga sih ceritanya, karena ya di Kobong juga bagi gue sih hal seperti itu bukan biasa, tapi memang apa yang lu jabarin, apa yang lu ceritain tuh ya nuansa Kobong memang seperti itu, kayak gitu. Apalagi Kobongnya pedalaman gitu kan. Benar. Iya. Luar biasa memang. Tapi memang lo di sini nggak bawainnya apa sih, ini kan lebih ngejurusnya ke horor ya. Ke horor. Iya, tapi mungkin kayaknya pembawaan lo tuh lebih rileks, lebih santai. Jadi mungkin teman-teman juga yang lihat menanggapinya seperti apa ya, ini mah namanya juga obrolan. Jadi bukan cerita horor ya. Karena kategorinya. Memang Kang begini ya, saya tuh pelaku ya. Jadi pelaku itu ya, cara santai saya itu kalau keinget tuh orangnya, kalau saya tuh emang santai. Karena kalau emang keinget terus saya orang kebayang terus. Tadi kan sempat merinding. Apa bulu kuduk saya berinding, Masya Allah. Masa iya Pak kan begitu. Kita bakal kayak gitu lagi kan gitu. Alhamdulillah sih. Intinya pernah dihadapin dengan masalah kayak gitu. Jadi itu juga pembuktian buat kita. Makhluk selain manusia tuh ada. Dan jangan sembarangan. Intinya jangankan di kebun, di hutan, di rumah pun kita mau masuk kan assalamualaikum dulu kan gitu. Jadi benar-benar yang namanya attitude is everything ya. Jadi etika tuh harus kita junjung tinggi. Benar banget. Dimanapun kita berada. Benar banget. Jadi dari cerita Bang Boni ini kira-kira masih ada yang mau diceritain atau memang sudah sampai di sini? Itu aja sih Kang. Itu aja ya. Jadi kalau memang dari Bang Boni ceritanya cukup sekian, barangkali ada yang mau disampaikan ke audiens. Begini, buat teman-teman meskipun kita pemberani,
atau kita penakut, intinya kita jangan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sampai menyakiti makhluk-makhluk yang lain. Ya kan? Misalkan burung hantu atau apa namanya dan segala macamnya, apalagi yang berhubungan dengan horor. Gitu. Jangan suka main yang enggak lah. Gitu kan, apa pohon kita jailin. Dan juga satu juga, jangan pernah macam-macam dalam segala hal apapun. Jangan sembarangan. Kita boleh konyol, tapi kita harus mikir kekonyolan kita itu bakalan bersifat fatal apa enggak. Begitu aja kan. Siap. Luar biasa Bang Boni ini. Bang Boni punya Instagram nggak? Akun sosial media? Atau misalkan Bang Boni punya usaha nggak apa-apa mau dipromosiin? Kalau Instagram saya gak main Instagram Oh, kayaknya. main Instagram. Sosial media lah. Sosial media nih, media ya. Kita punya YouTube sama teman-teman. Oh, gitu kan. YouTube channel nggak apa-apa promosiin aja. YouTube channel namanya Bocah Kincir. Bocah Kicir. Nah, buat teman-teman Bang Boni juga punya channel, jadi silakan dikopoin gitu. Jadi biar kita juga sama-sama apa Bang Boni ya? Berkreativitas lah ya. Berkreativitas, Iya. benar banget. Berkreativitas. Saya juga bingung nih Kang. Biasanya saya nge-hostin orang, sekarang di-hostin. Ternyata begini rasanya di-hostin kan. Kalau gue sih belum ngalamin, tapi nggak tahu deh kalau misalkan di-hostin sama orang. Ya, nanti kita ketemu ya di channel kita nih. Oke, ya. Jadi buat malam ini, buat teman-teman, kayaknya kita sudahi, bukan berakhir juga. Cukup sampai di sini dulu karena kalau diakhiri itu sakit ya Bang Boni. Sakit luar biasa ya. Jadi cukup sampai di sini aja. Tonton terus channel Storymoon ID dan terima kasih buat Bang Boni. Jangan lupa buat teman-teman di subscribe dan ditonton dari awal sampai akhir ya. Gua Adi Lewe. Ali Albuni. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.